Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 1266 sampai bab 1270. Ho Xingfeng belum melatih gerakan ini dengan cukup baik, dan dia juga tahu bahwa Ye Chong tidak dapat terluka sama sekali, tetapi itu cukup untuk memblokir Ye Chong sekali. Selama dia dibiarkan diam sejenak, pisau besar jenderal hantu berpakaian ungu di belakangnya dapat memotongnya menjadi dua. Kejadian ini terjadi begitu cepat sehingga para murid Sekte Dharma tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia hanya punya waktu untuk menarik napas dalam-dalam. Saya melihat masa api merah menembak ke arah Ye Chong. Ye Chong mendengus dingin, dia sudah menduga situasi ini sejak lama. Dengan lambaian tangan Ye Chong, bola api itu bubar. Dan tindakan ini membuat Ye Chong sedikit lebih lambat. Saat ini, pisau di atas kepalanya akan jatuh, dan Ye Chong tidak punya waktu untuk menghindar. Kali ini, hantu berpakaian ungu mengunci tubuh asli Ye Chong. Melihat bahwa Ye Chong akan terbelah dua, seru semua murid aliran Fa. Tidak, Yuan Yaoer menjadi pucat. Tapi Ho Xingfeng mencibir, hehe, masih belum mati. Biarkan kamu berpura-pura. Sebelum dia selesai berbicara, Ho Xingfeng hanya merasa sedikit dingin di atas kepalanya. Itu adalah pisau besar dari jenderal hantu berpakaian ungu yang menebas bagian atas kepalanya. Ho Xingfeng merasa ngeri. Beberapa saat yang lalu, dia berdiri di samping hutan yang aman. Tapi sekarang, dia berdiri di bawah pisau jenderal hantu berpakaian ungu. Bukankah seharusnya disinilah Ye Chong berdiri? Mengapa saya berdiri di sini? Ini adalah pikiran terakhir yang melintas di benak Ho Xingfeng. Detik berikutnya, kepalanya, serta seluruh tubuhnya, terbelah dua oleh jenderal hantu berpakaian ungu. Ho Xingfeng bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, kedua bagian tubuhnya lemas di tanah, dan sepotong besar darah mengalir keluar, yang sangat menjijikkan. Dia tidak pernah tahu mengapa dia berdiri di mana seharusnya Ye Chong berada. Semua orang terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Nyatanya, Ye Chong sudah lama waspada terhadap Ho Xingfeng. Akan baik-baik saja jika Ho Xingfeng tidak menyelinap menyerang Ye Chong. Ketika dia menyerang Ye Chong secara diam-diam, dia menembakkan gelombang energi sejati, yang digunakan oleh Ye Chong. Ye Chong menggunakan teknik pengganti melalui koneksi energi. Dengan jimat giok, itu menggantikan posisi Ho Xingfeng. Dan dia sendiri bersembunyi di tempat yang aman. Dengan cara ini, Ho Xingfeng ditarik ke posisi semula Ye Chong dan menjadi kambing hitam. Dan pada posisi asli Ho Xingfeng, jimat giok ditempatkan saat ini. Ngomong-ngomong, Ho Xingfeng yang harus disalahkan atas semua ini. Meskipun Ho Xingfeng menunda kecepatan Ye Chong menganggap Ho Xingfeng sebagai pengganti. Setelah Ho Xingfeng dibunuh oleh jenderal hantu berpakaian ungu, Ye Chong kembali ke ritme sebelumnya dan terus bergerak maju dengan bantuan pemain pengganti yang tersisa. 4 murid seni bela diri yang tersisa semuanya tercengang melihat pemandangan ini. Ho Xingfeng adalah kebanggaan sekte seni bela diri mereka. Generasi muda Long Hushan, murid terkuat, terbunuh begitu saja. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ho Xingfeng baru saja berdiri di samping mereka. Bagaimana dia bisa masuk ke jangkauan serangan jenderal hantu berpakaian ungu dalam sekejap mata? Dia juga dibacok sampai mati oleh jenderal hantu berpakaian ungu. Tapi mereka tahu itu pasti salah Ye Chong. Beberapa murid faksi Wu tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi, takut mereka juga akan jatuh di bawah sihir Ye Chong dan menjadi kambing hitam. Keempatnya melarikan diri satu demi satu. Adapun Ye Chong, dia masih menggunakan metode aslinya. Dan segera, dia berganti posisi dengan pemain pengganti terakhir. Setelah hantu berbaju ungu itu mengangkat pisaunya dan memotong-motong stand-in terakhir, Ye Chong berhasil memasuki pintu masuk gua. Saat kaki Ye Chong melangkah ke dalam lubang, hantu berpakaian ungu itu berubah menjadi awan kabut ungu dan menghilang dengan puff. Song Baishu dan yang lainnya yang berjaga di luar langsung bersorak. Semua murid Sekte Dharma bergegas mendekat dengan tidak sabar. Kakak Ye Chong, kamu luar biasa. Ya, terima kasih, kami bisa mengunjungi surga ini.
Semua orang memuji, Xiao Glass juga tersenyum dan berkata, "Hei, aku baru saja datang untuk melihat kegembiraan kali ini. Aku tidak pernah berpikir bisa memasuki surga." Yuan Yaoer dan Song Baishu juga terlihat bersemangat. "Ye Chong, kamu luar biasa, aku hampir mengira kamu akan mati. Tapi mantra permutasi barusan terlalu bagus, sehingga Ho Xingfeng pantas mati. Yuan Yaoer layak menjadi murid jenius pertama Gunung Longhu." Anda dapat melihat metode yang digunakan Ye Chong tadi. Itu benar, Ho Xingfeng yang harus disalahkan atas semua ini. Tidak ada orang lain yang harus disalahkan. Song Baishu berkata, jika dia tidak terlibat dalam serangan diam-diam, dia tidak akan mati begitu parah. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Jangan banyak bicara, ayo cepat masuk." Ye Chong juga penasaran saat ini. Hal baik apa yang ada di surga gua dan tanah yang diberkati yang telah diwariskan selama ribuan tahun di Gunung Longhu ini. Ngomong-ngomong, dia sudah memenangkan kompetisi, dan dia tidak terburu-buru sekarang, jadi sebaiknya dia lihat dulu. Setelah itu, semua orang masuk ke gua dan berbaring. Namun, semua orang secara sadar berjalan di belakang Ye Chong. Mereka semua tahu di dalam hati mereka bahwa Ye Chong memimpin mereka. Oleh karena itu, jika ada sesuatu yang baik, Ye Chong secara alami akan memilihnya terlebih dahulu. Masuk jauh dari pintu masuk gua, pertama melewati koridor yang sangat gelap, lalu berputar lagi, berjalan sekitar 10 menit. Setelah itu, semua orang memasuki aula ruang batu. Ruang aula kamar batu ini sangat besar, skalanya mirip dengan auditorium musik besar. Namun, lingkungan aula ruang batu kosong, dan tidak ada yang perlu diperhatikan. Dikabarkan bahwa meskipun ada banyak harta langka yang terkubur di surga ini, jika Anda ingin mendapatkannya, Anda harus mengandalkan kesempatan Anda sendiri. Bukan berarti asalkan masuk ke dalam goa bisa mendapatkan hal-hal yang baik. Ruangan batu ini telah mencapai ujung gua, dan tidak ada cara untuk melangkah lebih jauh. Semua orang melihatnya untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak menemukan harta apapun, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat kecewa. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah sekelompok orang tanpa kebetulan dan kebetulan. Orang biasa tidak bisa melihatnya, bahkan para ahli seperti Yuan Yaoer dan Song Baishu tidak bisa melihatnya. Namun, mata Dewa Naga Ye Chong bisa melihat dengan jelas. Di aula gua ini, ada mantra penyembunyian yang sangat pintar, di mana tidak kurang dari 1000 harta langka disembunyikan. Jika bukan karena mata Dewa Naganya, yang telah meningkat seiring dengan tingkat kultivasinya saat ini, saya khawatir bahkan Ye Chong akan kesulitan menemukannya. Setelah itu, Ye Chong berjalan ke tempat tersembunyi di dinding, mengulurkan tangan dan mengetuknya. Setelah mengetuk beberapa dinding batu, saya menemukan bahwa suara salah satunya berbeda dengan suara dinding batu lainnya, dan di dalamnya ada ruang hampa. Kemudian, Ye Chong menekan dengan keras, dan dinding batu itu benar-benar didorong ke bawah oleh Ye Chong. Sebelum semua orang terkejut, mereka melihat bahwa mantra penyembunyian menghilang dalam sekejap, dan harta yang tak terhitung jumlahnya segera terungkap di ruang batu gua. Harta karun ini termasuk pil obat, buku cheat, dan harta karun yang berkilau dan penuh aura. Semua orang tercengang, dan mata mereka mulai bersinar. Yuan Yaoer berseru, "Wow, Ye Chong, bagaimana Anda mengetahuinya?" Ye Chong tersenyum, "Apakah mekanisme kecil seperti ini masih sulit untuk menghentikan saya?" Song Baishu mengagumi, "Tuan, semua yang ada di sini seharusnya milikmu, tapi, bisakah aku melihatnya?" Semua orang juga menantikannya. Yuan Yaoer mengedipkan mata pada Ye Chong. "Kakak Ye Chong, bisakah kamu memberikan buku sihir di sana itu kepada orang lain, melihatnya?" Ye Chong merasa senang. Melihat penampilan Yuan Yaoer, Song Baishu merasa sedikit menyesal saat ini, kenapa dia bukan perempuan. Jika kamu perempuan, kamu juga bisa mengedipkan mata pada Ye Chong. Mungkin kamu bisa mengambil beberapa pil atau semacamnya. Ye Chong tersenyum, sebenarnya dia tidak tertarik dengan hal-hal ini. Sebagian besar buku cheat di Gunung Longhu terkait dengan mantra. Mantra ini telah lama dicatat dalam warisan Dewa Naga,
dan lebih komprehensif dan praktis daripada yang tercatat di Gunung Longwu. Ada juga pil dari Long Hushan, kualitas pil ini jauh lebih buruk daripada pil yang disuling oleh Ye Chong. Oleh karena itu, di mata Ye Chong, yang disebut harta karun eksotis ini tidak lebih dari hal-hal biasa. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Aku tidak tertarik dengan hal-hal ini, kamu bisa mengambilnya dengan santai." "Ya, ini mungkin tidak terlalu bagus." Song Baishu hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, tetapi dia masih berpura-pura serius. Ye Chong berkata, "Apa yang salah? Bukankah kamu mengatakannya, barang-barang ini milikku? Sekarang aku membaginya denganmu. Ambil apapun yang kamu mau." Song Baishu sangat gembira saat mendengar ini, memeluk Ye Chong, dia berharap bisa menciumnya dengan keras. Jika Ye Chong tidak mengelak tepat waktu, Song Baishu akan menciumnya. "Oh, Tuan Ye, kamu akan menjadi kakak laki-lakiku mulai sekarang, kamu terlalu istimewa," kata lagu Baishu. Setelah bersikap sopan, dia berkata kepada murid-murid di belakangnya, "Kamu bisa memilih apapun yang kamu mau." Tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa tidak ada orang di belakangnya. Pengikut aliran Fa itu pergi untuk mengambil barang-barang bagus sejak pertama kali. Bahkan Yuan Yaoer sudah memiliki 2 buku cheat di tangannya. Wajah Song Baishu memerah. "Dasar bajingan kecil, letakkan, aku pamanmu, biarkan aku memilih dulu." Para murid sekolah Fa tampak bersemangat, mengambil buku cheat dengan tangan kiri, dan meraihnya dengan tangan kanan. Tangan Pil sangat sibuk, bagaimana mereka bisa peduli dengan paman kecil mereka? Ada keributan di gua untuk sementara waktu. Ye Chong lucu. Melihat pemandangan yang begitu hidup, hubungan antara senior dan saudara ini pasti sangat baik di hari kerja. Setelah itu, Ye Chong berjalan perlahan ke depan, melihat hal-hal lain di surga Dongtian seperti kuda di atas kuda. Tiba-tiba, ada buku cheat tebal yang menarik perhatian Ye Chong. Karena Ye Chong menemukan bahwa apa yang tercatat di buku cheat itu terkait dengan manik Z 5 elemen. Ye Chong mengambil buku cheat dan meliriknya dengan santai. Dikatakan bahwa menggunakan 5 Elements Z-Bit dapat membuat formasi teleportasi yang dapat mengarah ke dunia lain dan cerita lain. Ye Chong terkejut bahwa apa yang dikatakan di atas bahkan tidak dicatat dalam warisan Dewa Naga. Tampaknya buku rahasia ini pasti sudah cukup tua, entah bagaimana diperoleh oleh Long Hushan, dan telah disimpan di Gua Langit dan Bumi hingga sekarang. Ye Chong tidak tahu banyak tentang 5 Elements Z-Bits, jadi dia tidak menyangka akan mendapatkan buku cheat seperti itu sekarang. Yuan Yaoer dan Song Baishu juga datang. "Ada apa, Ye Chong? Apa yang kamu lihat?" Ye Chong mengguncang buku cheat yang tebal. Yuan Yaoer melihatnya. 5 Elements Z-Bit. "Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Sepertinya tidak berguna." Song Baishu juga tidak terlalu tertarik dengan buku cheat ini. Ye Chong tersenyum, dan memasukkan buku cheat ke dalam senjata ajaib luar angkasa. "Aku akan kembali dan mempelajari buku ini," kata Ye Chong. Yuan Yaoer tidak tertarik dengan buku cheat, tetapi sangat tertarik dengan bagaimana Ye Chong memasukkan buku cheat yang begitu tebal ke dalam tubuhnya dalam sekejap. Dia memandang Ye Chong dengan hati-hati. Jika tidak terlalu banyak orang, Yuan Yaoer bahkan ingin membuka gudang Ye Chong untuk melihat seberapa banyak ruang yang ada. Faktanya, liontin giok alat luar angkasa Ye Chong selalu dikenakan di pinggang Ye Chong. Di sisi lain, di alun-alun suci, semua orang menunggu dengan cemas. Taois King Xuan duduk di sana dengan tatapan dingin, matanya sedikit menyipit, dan dia tidak berbicara. Dia tampak sangat yakin bahwa di hutan lebat ini, muridnya Hou Xingfeng pasti bisa membunuh Ye Chong. Bagaimanapun, Hou Xingfeng adalah murid terkuat dari sekte seni bela diri yang dia kembangkan sendiri. Sekarang, putranya telah dibunuh oleh Ye Chong, dan Taois King Xuan juga menyetujui Hou Xingfeng. Selama dia dapat membunuh Ye Chong dan membalaskan dendam putranya, dia akan diterima sebagai putranya. Taois King Xuan juga akan fokus melatihnya sehingga dia akan menjadi kepala generasi seni bela diri berikutnya. Tidak heran Hou Xingfeng sangat ingin membunuh Ye Chong. Su Changsong, yang duduk di seberang, tampak sedikit khawatir.
Dia khawatir tentang para murid di bawah sektenya, mungkin bukan lawan dari murid faksi Wu. Meskipun Yuan Yaoer dan Song Baishu adalah dua orang dengan mantra yang luar biasa, mereka mungkin tidak akan memanfaatkan Hou Xingfeng saat bertemu Hou Xingfeng. Yuan Meier berdiri diam di sana, memikirkan Ye Chong sebentar, dan memikirkan adiknya Yuan Yaoer sebentar. Namun, dia kemudian mengetahui bahwa dia lebih memikirkan Ye Chong. Yuan Meier menggelengkan kepalanya, wajahnya memerah, dan dia diam-diam memarahi dirinya sendiri karena tidak tahu malu. Mengapa dia selalu memikirkan bajingan kecil ini? HMPH, bukan urusanku apakah dia mati atau tidak. Sungguh, murid dari dua sekte lainnya berdiri di alun-alun, menonton dengan penuh semangat. Ingin tahu siapa yang pertama keluar dari hutan lebat. Setelah sekian lama, matahari telah terbit di atas kepala. Semua orang sedikit tidak sabar. Saat ini, tiba-tiba dari dalam hutan, terdengar suara keras. Kemudian, saya melihat 4 orang berlarian dengan panik. Keempat orang ini adalah satu-satunya 4 murid sekolah seni bela diri yang masih hidup. Di bawah tatapan kagum dari kerumunan, mereka berlari ke arah Taoist King Xuan dan berlutut dengan plop. Tidak baik, Tuan, kakak laki-laki tertua dibunuh oleh seseorang. Apa? Nadi Taoist King Xuan menonjol ketika dia mendengar ini. Maksudmu Xingfeng dibunuh oleh seseorang? Keempat murid itu mengangguk. Siapa itu? Benar, Ye Chong itu, dialah yang membunuh kakak laki-laki dengan iblis. Benar, di gerbang surga Dongtian, ada jenderal hantu berpakaian ungu. Awalnya, itu kakak bisa melewati jenderal hantu berpakaian ungu. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh Ye Chong itu dengan metode iblis. Iya, kami tidak kompeten, kami tidak bisa menyelamatkan kakak senior, jadi kami harus lari kembali dulu. Keempat orang ini, Anda mengatakan apa yang Anda katakan, dan menambahkan bahan bakar dan cuka, kata hitam dan putih. Aku sangat marah, Taoist King Xuan meraung dengan marah, dan menamparkan meja batu di depannya dengan tamparan. Dengan keras, meja batu itu hancur berkeping-keping dengan satu telapak tangan. Semua orang terkejut. Apa? Long Hushan kami, Hou Xingfeng, seniman bela diri terkuat, meninggal. Nah, bagaimana mungkin? Siapa orang yang membunuhnya? Semua orang berbisik, Ye Chong, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Taoist King Xuan berteriak ke arah hutan lebat. King Xuan berteriak dengan keras, dan banyak murid menutupi telinga mereka dengan ketakutan. Di hutan lebat, sekelompok burung yang terkejut terbang. Namun, saat ini, Ye Chong dan yang lainnya berada di surga-surga, jadi tentu saja mereka tidak bisa mendengar suara Taoist King Xuan. Deru Taoist King Xuan mengejutkan semua orang di alun-alun. Semua orang menundukkan kepala mereka satu demi satu, tidak berani menatap ekspresi marah Taoist King Xuan. Su Changsong di sebelah Taoist King Xuan mendengus dingin, dan berkata, di hutan lebat ini, tidak ada aturan. Siapapun bisa mati. Jika Anda memasuki hutan lebat, hidup dan mati akan bergantung pada takdir Anda. Ini adalah seni bela diri, the aturan kompetisi ganda. Taoist King Xuan tahu bahwa memang kesalahan baginya untuk ingin balas dendam. Namun, dia masih mendengus dingin, mengungkapkan ketidakpuasannya. Yuan Meier diam-diam melirik Taoist King Xuan. Dia khawatir jika Taoist King Xuan benar-benar mengabaikan aturan Gunung Longhu dan mulai membunuh di sini, Ye Chong mungkin tidak dapat menolaknya. Di tanah yang diberkati di sisi lain, semua orang mendapat banyak uang, jadi mereka pergi dari sini dengan puas. Nyatanya, yang mereka ambil kurang dari 1% dari harta di surga Dongtian. Biasanya, jika seorang murid memasuki surga-surga, jika murid ini ditakdirkan, bagian tertentu dari lingkaran sihir tersembunyi akan menghilang, mengungkapkan pil atau buku rahasia atau semacamnya. Akibatnya, kali ini, seluruh lingkaran sihir yang tersembunyi dihancurkan sepenuhnya oleh Ye Chong. Semua harta karun gua surga dan surga terungkap. Diperkirakan jika master pendiri Gunung Longwu mengetahui hal ini, dia mungkin akan sangat marah hingga muntah darah. Setelah berjalan keluar dari surga Dongtian, semua orang dengan senang hati kembali ke alun-alun suci di sepanjang jalan aslinya.
Mereka tidak tahu bahwa suasana di alun-alun suci menjadi sangat tegang. Setelah setengah jam lagi, semua orang mendengar suara keras lagi. Semua anggota sekolah Fa keluar dari hutan lebat satu persatu dengan gembira. Semua orang terkejut menemukan bahwa tidak ada murid Prancis yang berpartisipasi dalam kompetisi yang hilang. Ini bukan keajaiban, melihat mereka keluar, Fa Pai langsung bertepuk tangan meriah. Su Changsong awalnya sangat terkejut, dan kemudian dia senang. Bagus, sepertinya kali ini Tuhan telah membantu saya sebagai murid sekolah Fa. Yuan Meyer, yang berdiri di samping, memandang Taoist King Xuan dengan hati-hati. Tim medis yang berdiri di samping hutan juga tampak kaget. Untuk pertama kalinya tahun ini, mereka tidak terbiasa berakting. Karena orang-orang yang mengikuti kompetisi tahun ini meninggal di hutan lebat, melarikan diri, dan sisanya tidak terluka, dan tim medis tidak digunakan sama sekali. Ketika Ye Chong pertama kali muncul, Taoist King Xuan benar-benar tidak bisa menahannya. Dia memandang Ye Chong dengan marah, dan berteriak, "Nak, aku akan membunuhmu hari ini." Saat dia berkata, Taoist King Xuan berubah menjadi bayangan hitam, dan dalam sekejap mata dia mendekati Ye Chong. Kemudian, dia menamparkan Ye Chong dengan keras. Dengan kecelakaan seperti itu, semua orang tidak bereaksi. Bahkan Yuan Meyer terus menatap Taoist King Xuan, tapi dia tidak punya waktu untuk menghentikan gerakan Taoist King Xuan. Ye Chong mengerutkan kening. Dia merasa bahwa kekuatan Tao King Xuan sangat kuat. Untungnya, Ye Chong bereaksi dengan cepat, memusatkan seluruh kekuatannya di tangannya, dan meninju pada saat bersamaan. Ledakan, kekuatan keduanya bertabrakan, dan akibatnya sepertinya menghancurkan udara di sekitarnya. Murid-murid terdekat tanpa sadar mundur beberapa langkah. Ye Chong dan Taoist King Xuan masing-masing mundur 3 langkah. Taoist King Xuan sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pukulannya yang sangat kuat, dan itu adalah serangan mendadak, sebenarnya diblokir oleh lawan. Apa identitas anak ini? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Taoist King Xuan terkejut. Pada saat ini, Yuan Meyer bergegas. Taoist King Xuan, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu lupa bahwa ini adalah alun-alun suci? Apakah kamu lupa aturan Gunung Longhu? Taoist King Xuan bingung bagaimana menemukan langkah berikutnya. Kebetulan Yuan Meyer mengatakan ini. Taoist King Xuan mendengus. Oke, di alun-alun suci ini, aku akan mengampunimu untuk saat ini. Ketika aku meninggalkan alun-alun suci ini, aku akan membunuhmu. Setelah selesai berbicara, Taoist King Xuan berbalik dan pergi. Sebenarnya, Taoist King Xuan tidak ingin membunuh Ye Chong. Hanya saja dia terkejut saat mengetahui bahwa sepertinya tidak mudah membunuh Ye Chong dengan kekuatannya sendiri. Sepertinya masalah ini hanya bisa direncanakan dari awal. Su Changsong berjalan dengan senyum hehe. Wah, kamu sangat kuat. Sungguh menakjubkan bisa mengambil langkah dari Taoist King Xuan dan membuktikan kultivasimu. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, dan mantra roh air. Biru cahaya menyelimuti Ye Chong. Tubuh Ye Chong mendapatkan kembali kekuatannya dalam sekejap. Mengambil telapak Taoist King Xuan barusan memang menghabiskan banyak kekuatan. Faktanya, Ye Chong tidak membutuhkan bantuan Su Changsong. Dia bisa memulihkan kekuatannya setelah istirahat sejenak. Namun, karena Su Changsong telah bergerak, dan itu karena niat baik, Ye Chong tidak punya pilihan selain mengambil kesempatan ini dan tersenyum pada Su Changsong. Su Changsong tertawa dan berkata, ngomong-ngomong, apa yang terjadi di hutan lebat? Yuan Yaoer tidak bisa menunggu lama, dan berkata dengan penuh semangat, itu adalah entry pertama Ye Chong ke surga-surga, dan kami semua masuk juga. Kemudian, Yuan Yaoer dan beberapa murid dari sekolah Fa berbicara tentang situasi di surga Dongtian dengan tergesa-gesa. Ketika semua orang mendengar bahwa beberapa dari mereka menghasilkan banyak uang di Firdaus, semua orang memandang mereka dengan mata iri dan menyesal. Murid-murid Prancis yang pergi untuk berpartisipasi dalam kompetisi kali ini menghasilkan banyak uang, dan semua orang menyesalinya. Mengapa mereka tidak berpartisipasi dalam kompetisi? Jika mereka tahu ini masalahnya, tidak ada bahaya sama sekali, jadi mereka pergi juga.
mampu memasuki tanah gua yang diberkati dan menuai begitu banyak manfaat tanpa bahaya. Di mana hal yang baik dapat ditemukan? Beberapa orang bahkan bertanya, Tuan Ye, apakah Anda masih akan berpartisipasi setelah 3 tahun? Su Changsong berseru, oh, ini juga keberuntungan Anda. Yuan Meier menarik Yuan Yaoer ke samping, kamu, saya punya sesuatu yang bagus. Tunjukkan pada adikku. Bukan apa-apa, itu semua gadget, Yuan Yaoer berkata dengan tidak tulus. Yuan Meier mencubit pipi kecil Yuan Yaoer, dan berkata, kamu gadis bau, kenapa kamu pilih-pilih? Aku adikmu, coba aku lihat ada apa, tidak apa-apa. Kata Yuan Yaoer, setelah semua orang tertawa dan bermain-main, mereka membicarakan bisnis lagi. Yuan Meier memandang Ye Chong dan berkata, selamat, kamu akhirnya mendapatkan keinginanmu dan mendapatkan orang pertama. Ye Chong tersenyum, ngomong-ngomong, aku ingin berterima kasih banyak, jika bukan karena kudamu kotoran, aku khawatir aku juga akan dimakan oleh semut pemakan manusia berwarna merah darah. Yuan Meier tersenyum dan berkata, bukan apa-apa. Yuan Yaoer mendengus di sampingnya, hehe, ini benar-benar saudara perempuanku sendiri, jangan katakan hal seperti itu padaku, katakan saja pada Ye Chong orang luar. Kamu gadis sialan, jika kamu ingin berbau seperti kotoran kuda, aku bisa memuaskanmu. Kata Yuan Meier, mengapa Ye Chong merasa semakin dia mendengarkan, semakin banyak yang salah. Yuan Meier memutar matanya ke arah Yuan Yaoer lagi. Kamu tahu, sebenarnya, aku menyelamatkanmu, dan aku tidak memberimu apa-apa jika aku bertanya padamu. Apakah kamu malu? Yuan Yaoer berpikir sejenak, kalau begitu, tidak apa-apa, aku akan memberimu pil. Hantu pelit, ada begitu banyak hal baik, beri aku pil saja. Kata Yuan Meier dengan marah. Kemudian, Yuan Meier berkata kepada Ye Chong. Ye Chong, karena kamu memenangkan tempat pertama, kamu dapat pergi menemui Master Abadi Zhen Yuanzi. Tetapi dapatkah Master Abadi setuju untuk membiarkanmu mengambil kembali kodok emas Xuan Shui 1000 tahun? Racunnya tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Ye Chong mengangguk. Setelah itu, Yuan Meier membawa Ye Chong, termasuk Song Baishu, Yuan Yaoer dan beberapa murid lainnya yang telah memasuki surga Dongtian, ke area terlarang di belakang alun-alun suci. Zhen Yuanzi tinggal di halaman area terlarang. Zhen Yuanzi ini pada dasarnya tidak muncul pada waktu-waktu biasa, dan hanya setiap 3 tahun sekali, dia bertemu dengan murid-murid ini yang dapat memasuki tanah gua yang diberkati. Murid yang bisa memasuki surga Dongtian pasti sangat berbakat, dan mungkin juga harapan Gunung Longhu di masa depan, jadi Zhen Yuanzi layak untuk dilihat. Su Changsong juga ikut, dan dia sudah lama tidak bertemu Zhen Yuanzi. Awalnya, Taoist King Xuan juga akan mengikuti saat ini. Tapi tahun ini, dia sudah kesal. Banyak murid Longhushan memandang Ye Chong dan rombongannya dengan iri, dan berjalan ke area terlarang di belakang alun-alun suci. Yuan Meier memimpin kerumunan ke area terlarang di belakang alun-alun suci. Setelah melewati koridor yang panjang, saya berjalan ke sebuah halaman. Ini adalah halaman yang mirip dengan halaman, dikelilingi oleh barang antik. Ada beberapa pohon tua di halaman, yang terlihat sangat tua. Meskipun musim dingin, ia tumbuh sangat subur dan penuh vitalitas. Tampaknya banyak mantra telah diterapkan untuk ini. Setelah semua orang berdiri diam di halaman, Yuan Meier mengetuk pintu ruang utama. Tuan Abadi, pemenang kompetisi seni bela diri tahun ini telah dibawa ke sini. Setelah beberapa saat, sebuah suara datang dari ruangan, masuk dulu. Suara itu terdengar sangat tua. Kemudian, Yuan Meier membuka pintu dan membawa Ye Chong dan yang lainnya ke dalam rumah. Area di dalam ruangan sangat luas, seperti ruang konferensi. Namun, seluruh rumah kosong, tidak ada apa-apa, dan kosong. Ini sejalan dengan semangat Longhushan, Taoisme mengikuti alam, dan keharmonisan antara manusia dan alam. Di tengah ruangan, ada 2 orang, salah satunya, dengan wajah kuyu dan janggut serta rambut putih, sedang duduk bersila di tanah dengan mata tertutup dan tidak bergerak, tidak tahu apakah dia hidup atau mati.
Salah satu lengannya digantung, dan jari-jarinya diletakkan di wadah seukuran wastafel. Di sebelah lelaki tua ini, ada seorang lelaki tua duduk, mengenakan gaun hijau dan janggut. Dia tampak berusia 80-an, dan tampak bersemangat, dengan mata yang sangat cerah. Orang tua di Xingyi inilah yang baru saja berbicara. Yuan Meyer mengangguk pada pria tua di Xingyi, dan berkata, "Pangeran Ma, dokter peri kuda ini adalah dokter hebat di Gunung Longwu." Orang tua yang tampak seperti batang pohon kering itu adalah Master Abadi Yuanzi yang legendaris, kota utama gerbang Gunung Longhu. Ma Xianyi berkata, "Tidak apa-apa, saya akan segera selesai. Kalian tunggu di sini sebentar." Kemudian, semua orang ada di sana, menunggu dengan tenang. Ye Chong melihat bahwa meskipun Zhen Yuanzi kurus dan kurus, ada kekuatan yang sangat kuat yang tersembunyi di tubuh ini. Bahkan Ye Chong tidak bisa melihat melalui kekuatan semacam ini. Ini menunjukkan bahwa level Zhen Yuanzi bahkan lebih tinggi darinya, setidaknya dia adalah prajurit level Da Cheng Xuan. Ini sudah menjadi seniman bela diri tingkat Xuan kedua yang ditemukan Ye Chong di puncak Gunung Longwu. Seniman bela diri tingkat Xuan pertama secara alami adalah mantan Taoist King Xuan. Taoist King Xuan dan Ye Chong ini sama, mereka adalah prajurit level misterius Xiao Sheng. Ye Chong berpikir sebelumnya bahwa tidak ada prajurit tingkat Xuan di dunia. Ye Chong mengagumi dalam hatinya, Gunung Longwu layak menjadi salah satu dari 3 gunung suci besar di Tiongkok. Bahkan seorang prajurit tingkat kuning sangat berharga di dunia. Sebenarnya ada 2 prajurit tingkat hitam di Gunung Longhu, jika Gunung Longhu akan segera lahir. Jika demikian, saya khawatir mereka adalah kekuatan yang sangat kuat dalam perselisihan sekuler. Setelah itu, Ye Chong melihat wadah di depan Zhen Yuanzi. Di dalam wadah, awalnya cairan berwarna merah darah. Zhen Yuanzi memasukkan 1 jari ke dalam, merah dalam cairan tampaknya perlahan memudar. Tidak lama kemudian, cairan di dalam wadah berubah menjadi putih. Pada saat yang sama, Zhen Yuanzi tiba-tiba membuka matanya. Pada saat yang sama, kulitnya yang kering langsung dipenuhi daging dan darah. Dalam sekejap mata, dia berubah dari seorang lelaki tua yang sekarat menjadi seorang lelaki paruh baya. Bahkan rambut dan janggutnya berubah menjadi hitam legam, matanya penuh kelihayan, bahkan kerutan di kulit pun menghilang. Melihat Zhen Yuanzi terbangun, Yuan Meyer, Su Changsong dan yang lainnya memberi hormat pada Zhen Yuanzi dengan sangat hormat. Zhen Yuanzi mengangguk kepada semua orang, kemudian, dia berkata kepada Dokter Abadi Ma di sebelahnya, "Ma tua, kamu telah bekerja sangat keras kali ini untuk merawatku." Immortal Ma mengangguk dan berkata dengan sopan, "Hanya itu yang harus aku lakukan." Kemudian, Zhen Yuanzi melihat di Ye Chong dan yang lainnya. Ada begitu banyak orang yang memasuki surga-surga tahun ini. Yuan Meyer mengangguk, lalu memberikan gambaran umum tentang kompetisi tersebut. "Hehe, oke, ini kesempatanmu." Zhen Yuanzi tersenyum. Kemudian, dia melihat lebih dekat ke Ye Chong dan berkata, "Ya," di dalam hatinya. Bakat Ye Chong sangat tidak bisa dipahami bahkan olehnya. "Siapa kamu?" tanya Zhen Yuanzi. "Ini Ye Chong." Yuan Meyer tidak berani berbohong di depan Zhen Yuanzi, jadi dia memberitahu tujuan Ye Chong datang ke sini. Setelah selesai berbicara, Yuan Meyer menundukkan kepalanya dan berkata, "Tuan Abadi, maaf, ini semua salahku, karena Ye Chong menyelamatkan Yao Er dan aku, jadi aku, Zhen." Yuanzi tersenyum, dan tidak merasa bersalah karena ini sesuatu yang marah. Dia hanya berkata, "Semuanya adalah kesempatan. Taoisme itu alami." Kemudian, Ye Chong berkata, "Tuan Abadi, saya datang ke sini karena saya ingin 5 tetes racun dari katak emas Xuan Shui yang berusia 1000 tahun untuk menyelamatkan orang." Itu tidak bisa diterima. Sebelum Zhen Yuanzi dapat berbicara, Dr. Ma Xian yang ada di sampingnya buru-buru berkata. Dia menatap Zhen Yuanzi. Zhen Yuanzi mengangguk. Setelah izin Zhen Yuanzi, Dr. Abadi Ma melanjutkan, "Semuanya, saya tidak punya pilihan selain menggunakan racun katak emas Xuan Shui untuk memperbarui kehidupan Tuan Abadi." "Apa?" Mendengar berita ini, Su Changsong dan yang lainnya tersentak,
tetesan racun ini dapat memperpanjang umur Tuan Abadi selama 1 tahun. Ma Xianyi berkata, awalnya, ada 30 kelenjar beracun di belakang katak emas Xuan Shui, tetapi sekarang hanya tersisa kurang dari 15, 1 tetes racun. Yuan Meier bertanya, lalu bisakah kodok emas Xuan Shui ini meregenerasi kelenjar racunnya? Ma Xianyi tersenyum pahit. Generasi kodok emas Xuan Shui yang berusia 1000 tahun telah hidup selama 1000 tahun. Akan tidak ada lagi kelenjar beracun, dan setelah kelenjar beracun habis, kodok emas akan mati. Mendengar ini, semua orang mengerti, dan bergegas gemetar. Sebelumnya, Su Changsong dan yang lainnya hanya tahu bahwa Zhen Yuanzi telah terluka ketika dia masih muda, tetapi mereka tidak pernah mengira itu adalah cedera yang begitu serius. Mereka tahu bahwa kodok emas Xuan Shui sangat berharga, dan mereka dulu berpikir bahwa Zhen Yuanzi menyukai kodok emas ini dan menyimpannya sebagai hewan peliharaan. Tak disangka, racun kodok emas digunakan untuk menyelamatkan nyawa Zhen Yuanzi. Ternyata Zhen Yuanzi telah terluka parah dan membutuhkan racun kodok emas berusia 1000 tahun untuk melanjutkan hidupnya. Setetes racun bertahan setahun. Dengan segala perhitungan, Zhen Yuanzi hanya bisa hidup lebih dari 10 tahun. Memikirkan hal ini, semua orang langsung tercengang. Zhen Yuanzi adalah guru abadi mereka di Gunung Longhu. Melihat sikap semua orang, Zhen Yuanzi tersenyum tipis dan berkata, semuanya, jangan terlalu sedih, semuanya hanya masalah takdir. Yuan, bagaimana ini bisa dilakukan, kata Dr. Ma Xian. Umur 5 tahun sangat berharga bagi orang biasa. Apalagi seseorang seperti Zhen Yuanzi. Setelah itu, Zhen Yuanzi memandang Ye Chong lagi. Saya benar-benar tidak dapat menyetujui permintaan ini, karena umur 5 tahun sangat penting bagi lelaki tua dan Long Hushan, dan lelaki tua itu masih banyak yang harus dilakukan. Ye Chong secara alami tahu yang sebenarnya. Dia berkata dengan tenang, bagaimana jika saya menyembuhkan luka lama Anda? Anda tidak perlu menggunakan racun Jinchan untuk melanjutkan hidup Anda. Bagaimana kalau memberi saya 5 tetes racun? Dokter Ma berkata sambil terkekeh. Apa, kamu sembuh cedera Zhen Yuanzi dulu? Apakah Anda bercanda? Pada titik ini, dia merasa ada sesuatu yang salah, dan dengan cepat memberi hormat kepada Zhen Yuanzi, menjelaskan, Tuan Abadi, Anda tahu maksud saya. Zhen Yuan putranya melambaikan tangannya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia sangat menyadari luka-lukanya, dan dia akan mati. Tetapi berkat keterampilan medis yang luar biasa dari Dr. Ma Xian, dia melanjutkan hidupnya dengan racun kodok emas, yang memungkinkan dia untuk hidup sampai sekarang. Untuk menyembuhkan lukanya sepenuhnya, kecuali Daluo Jinxian turun ke bumi. Yuan Meier berbisik, Ye Chong, Dokter Abadi Ma adalah dokter abadi yang paling kuat di Gunung Longhu. Dia mewarisi pengetahuan unik Gunung Longhu. Melihat seluruh Tiongkok, dia juga tidak ada duanya, meskipun Yuan Meier tidak mengatakannya dengan jelas. Tapi maksudnya sangat jelas, bahkan Dr. Ma Xian mengatakan itu tidak dapat disembuhkan, jadi itu pasti tidak dapat disembuhkan. Di Gunung Longhu, Ma Xianyi adalah otoritas keterampilan medis. Benar, Nak, jangan terlalu aneh di sini, aku bisa memberitahumu, tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Kata Ma Xianyi. Ye Chong mengangkat bahu, jika kamu tidak bisa menyembuhkannya, itu tidak berarti aku tidak bisa menyembuhkannya. Mengapa kamu tidak membiarkan aku mencobanya saja? Omong kosong. Tubuh Master Abadi sangat berharga, mungkinkah kamu diminta untuk melakukan percobaan? Kamu pikir kamu siapa? Ma Xian menjadi marah. Di Gunung Longhu, tidak ada yang berani menanyainya seperti ini. Huang Kou kecil, kami Long Hushan sangat sopan padamu, jangan terlalu lancang. Ma Xianyi berkata belak-belakan. Song Baishu juga membujuk Ye Chong dengan suara rendah. Mari kita pikirkan cara lain. Tetapi semua murid Prancis itu menundukkan kepala mereka saat ini dan tidak berbicara. Meskipun mereka tidak mempercayai Ye Chong, mereka pikir itu adalah keputusan yang salah bagi Ye Chong untuk menanyai Ma Xianyi. Tapi tidak ada dari mereka yang mengatakannya. Lagi pula, mereka semua mendapat manfaat dari Ye Chong sebelumnya. Pada saat ini, Yuan Yaoer malah berkata,
Lalu mengapa tidak membiarkan Ye Chong mencoba? Mungkin dia bisa berhasil. Yuan Meyer segera memberi Yuan Yaoer pandangan kosong, dan berkata, Yaoer, jangan bicara omong kosong. Namun, sudah terlambat, tabib abadi Ma berkata dengan marah. Apa, kamu murid kecil berani menanyaiku? Aku telah berpraktik kedokteran di Gunung Longhu selama beberapa dekade, dan aku tidak pernah membuat kesalahan dalam menyelamatkan nyawa. Tidak ada duanya. Karena orang tua itu mengatakan itu tidak dapat diselamatkan, maka tidak mungkin. Cara terbaik adalah menggunakan racun kodok emas untuk memperbarui hidupmu. Tidak hati-hati dan menghancurkan kehidupan Tuan Abadi. Siapa yang akan bertanggung jawab untuk itu? Apakah kamu layak untuk tanggung jawab ini? Yuan Yaoer menundukkan kepalanya setelah dimarahi, dan tidak berani berbicara. Pada saat ini, Ye Chong berkata dengan tenang, Tuan Abadi Zhen Yuanzi, jika saya tidak salah, cedera Anda seharusnya disebabkan oleh seseorang yang menghancurkan organ dalam Anda dan meridian seluruh tubuh Anda. Jelas tidak ada harapan. Xianyi menggunakan keterampilan medisnya yang luar biasa, dikombinasikan dengan racun kodok emas Xuan Shui berusia 1000 tahun yang langka, untuk nyaris menggantung hidup Anda. Keluarlah sekarang, kekuatan besar ditahan di tubuh Anda, dan setiap malam di tengah malam, rasa sakitnya mungkin tak tertahankan. Ye Chong berbicara dengan fasih, dan Ma Xianyi serta Zhen Yuanzi cukup terkejut. Ini adalah pertama kalinya Ye Chong melihat Zhen Yuanzi, dan dia benar-benar menggambarkan kondisi Zhen Yuanzi dengan tepat. Dokter Abadi Ma mau tidak mau bertanya dengan curiga, kamu? Bagaimana kamu tahu dengan jelas? Siapa kamu? Apa niatmu datang ke sini? Guru Abadi, menurutku asal-muasal anak ini tidak sederhana. Mungkin saja karena kolusi internal dan eksternal, seseorang ingin menyakitimu. Kata Dr. Masian sambil menatap Su Chang Song dan yang lainnya. Ye Chong berkata, saya tidak berkolusi dengan siapapun. Saya hanya bisa melihatnya. Saya berkata, saya bisa menyembuhkan luka ini, dan itu bisa membuat Anda kembali normal. Tuan Xian, itu tergantung pada keyakinan Anda, pikir Zhen Yuanzi setelah dipikir-pikir, meski dia hampir tidak bisa mempertahankan hidupnya dengan mengandalkan metode Ma Xianyi. Namun, seperti yang dikatakan Ye Chong, dia kehilangan kultivasinya dan menderita setiap malam. Hidup seperti ini, dia tidak berbeda dengan orang mati berjalan. Dan bahkan jika demikian, itu hanya akan lebih dari 10 tahun, dan cepat atau lambat dia akan tetap mati. Mengapa Anda tidak mempercayai anak ini saja dan biarkan dia mencobanya? Lagi pula, seseorang yang bisa memasuki surga-surga, dan dia tidak bisa melihat melalui bakatnya, mungkin dia benar-benar punya jalan, mungkin. Zhen Yuanzi mengangguk, mengapa Anda tidak mencobanya? Tidak, saya tidak setuju, Dokter Abadi Ma berkata. Tuan Abadi, mereka mencoba menyakitimu. Zhen Yuanzi melambaikan tangannya, memberitahu Dokter Abadi Ma tidak mengatakan apa-apa. Dokter Masian ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi dia juga tutup mulut, tidak berani berkata apa-apa lagi. Dia hanya memelototi Ye Chong. Zhen Yuanzi tersenyum dan berkata kepada Ye Chong, ayo, biarkan aku melihat metodemu. Immortal Ma berkata dengan marah, oke, karena kamu tidak percaya padaku, lupakan saja, tapi aku akan memberitahumu hari ini taruh di sini. Jika anak ini bisa menyembuhkan penyakit Tuan Abadi, aku akan bersedia memujanya sebagai guruku. Ye Chong tidak banyak bicara, lalu mengeluarkan satu set jarum perak. Tanpa terlalu sopan, dia mulai menyuntikkan jarum ke Zhen Yuanzi. Teknik akupuntur Ye Chong membuat semua orang terpesona. Kecepatan jahitan, setelah setiap jahitan ditusuk, ada kilatan cahaya keemasan. Dokter Abadi Ma di samping tercengang, nah, apakah ini akupuntur Daluo Jinxian yang legendaris, akupuntur? Daluo Jinxian adalah metode akupuntur yang telah lama hilang di zaman kuno. Meskipun keterampilan medis di Gunung Longhu telah diwariskan selama ratusan tahun, mereka sangat kuat. Namun, dibandingkan dengan rangkaian akupuntur ini, jaraknya terlalu jauh. Bahkan banyak patriark medis Gunung Longwu iri dengan akupuntur Daluo Jinxian. Legenda mengatakan bahwa menggunakan metode akupuntur ini benar-benar seperti peri emas yang turun dari bumi, dan dapat memberikan efek menghidupkan kembali orang mati.
Dokter Abadi Ma telah memberitahu Zhen Yuanzi saat itu bahwa satu-satunya cara untuk menyembuhkan luka Zhen Yuanzi sepenuhnya adalah dengan menggunakan akupuntur Daluo Jinxian. Namun saat itu, Dokter Ma hanya mengira ini adalah metode akupuntur yang legendaris. Tapi sekarang, tepat di depan matanya, Ye Chong menggunakan akupuntur semacam ini, bersambung.